Selamat Paskah untuk anak-anak Bapak seluruhnya kelas 10 IPA dan 10 IPS. Ini lagu untuk kalian. Bapa menawarkan hidup bahagia dan kekal untuk kita manusia, agar duka kita hilang, kita disapanya dengan cinta mesra. Sorak-sorailah saudara, jangan putus asa, tiuplah serunan. Tuhan kini telah bangkit, hidup di tengah kita, soraklah haleluya. Semoga semangat Paskah ini dan sukacita Paskah dapat kita rayakan bersama-sama. Di pertemuan daring yang ke-12 ini bersama Pak LG, kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dengan sukacita yang besar. Harapan Bapak di pelajaran kali ini kalian harus memahami agar di pertemuan selanjutnya bisa kalian gunakan sudut-sudut yang kita pelajari hari ini. Terima salam Bapak, salam sehat, dan salam SMP. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini ada disediakan tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa katanya. Oke, kita lihat. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Bagaimana Pak cara mudahnya? Cara mudah mengingat seperti ini. Kita buat nanti langkah pertamanya itu gini nakku. Setengah akar 0, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Enggak? 0, 1, 2, 3, 4. Wah, enggak? Setengah akar 0. 0. Setengah akar 1. Setengah. Setengah akar 2 tetap setengah akar 2. Setengah akar 3 tetap setengah akar 3. Setengah akar 4. 1. Kenapa setengah akar 4 1? Kita buktikan. Setengah akar 4. Setengah dikali akar 4 berapa? 2. Setengah kali 2? 1. Itu makanya kita bilang 1. Kalau untuk cos itu kebalikan dari si sin. Berarti kalau sin 0 itu akan terletak nanti di sini. Maka kalau cos 0 apa anakku? Ya, dari 1. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah maka 0. Untuk tan, ingat tan itu apa rumusnya? Iya, tan itu kan rumusnya tan sama dengan sin per cos. Nah, jadi tan ini berapa? Tan 0 derajat ini berapa kita bilang? Berarti kan sin per cos 0 per 1. 0 per 1 sama dengan 0. Maka tan 0 pun 0. Tan 30 berarti kan setengah dibagi setengah akar 3. Bagaimana menyelesaikannya ini? Coba. Setengah dibagi setengah akar 3. Berarti kan ini setengah dibagi, boleh akar 3-nya naik ya, per 2. Berarti setengah dikali 2 per akar 3. Ini hasilnya 2 per 2 akar 3. Ya, 2 per 2 akar 3 Pak. Padahal kita tahu bahwa tangen 30 itu berapa? 1 per 3 akar 3 kan yang di buku. Kayak mana ya? 1 per 3 akar 3. Bagaimana Pak? Tapi kita dapat segini.
Nah, bagaimana supaya dapat gini? Ada yang bisa membuktikan? Nah, yang bisa membuktikan lanjutan dari sini agar bisa dapat seperti ini, kirim ke WA Bapak. Bapak tunggu sampai jam 11. Kirim ke WA Bapak, tidak usah kasih tahu kawan do. Enggak? Selanjutnya kita lanjutkan. Tangan 45 berarti 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Maka 1. Ya kan? A per A 1. Ayam per ayam 1. Pokoknya setiap yang kembar dia dibagikan itu 1. Selanjutnya 60. Tangen 60 berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Itu nanti akan mendapatkan hasilnya akar 3. Tangen 90. 1/0. 1/0 apa? Tidak terdefinisi. Sekarang kita lanjutkan kosekan. Kosekan itu apa kemarin? Kosekan itu 1/sin. Berarti kalau kosekan 0 derajat berarti 1/sin. 1/0. 1/0 itu sama dengan apa? Tidak terdefinisi. Selanjutnya 1/1/2 berarti 2. 1/setengah akar 2. Akar 2. Ini nanti boleh kalian coba. Ini 2/3 akar 3. Ini 1. Sini 1. 2/3 akar 3. Akar 2. 2. Tidak terdefinisi. Untuk kotangen tidak terdefinisi. Akar 3. 1. 1/3 akar 3. 0. Kalau sekan ini kan artinya apa nakku? Sekan itu 1/cos. Masih ingat ya? Kalau kotangen 1/tan. Bapak rasa kalian masih ingat. Jadi harapan Bapak untuk sudut-sudut ini itu bisa kalian hafal dengan cara kalian sendiri. Yang paling sering nanti ini dia, sin, cos, tan. Ini yang perlu kalian hafal. Karena kalau ini kan bisa langsung kalian bagikan aja kalau lupa. Ya kan? Bisa dengan menggunakan ini. Tapi kalau sin, cos, tan itu harus luar kepala. Enggak? Karena ini nanti sangat berguna untuk pertemuan berikutnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, 2 tan 30 derajat. Berapa katanya? Berarti gampang, 2 dikali tan 30 derajat. Tan 30 tadi berapa? 1/3 akar 3. Ya kan? Ya, berarti hasilnya berapa ini? Tinggal kalikan ke atas 2-nya. Berarti 2/3 akar 3. Boleh. Mau kalian naikkan ke atas pun boleh. 2 akar 3/3. Gampang kan? Sekarang kita lanjutkan ke yang nomor 2. Berarti ini setengah dikali kosekan 60. Kosekan 60 berapa? 2/3 akar 3. Ya kan? Kita kalikan. Kalau begini tinggal kita kalikan saja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Ya kan? Pecahan kan gitu kan? 1 dikali 2. Berarti 2/2 kali 3. 6 akar 3. Bisa kita kecilkan. Jadi apa? 1/3 akar 3. Nah, kalau bentuk seperti ini tidak usah diambil pusing. Kalau dia bentuknya 2/6 akar 3 itu bisa kita kecilkan 1/3 akar 3. Kalau kita kali silang pun bisa. Kali silang pula, kali rasional. Misalkan kan sini 2 akar 3 ini kan per 6. Kita kalikan akar 3 per akar 3. Misalnya, habis pula tinta. Berarti 2 dikali akar 3 kuadrat. 3 per 6 akar 3 itu nanti sama dengan 6/6 akar 3. Itu artinya apa? Mati 6-nya kan boleh. Berarti 1 per akar 3. 1 per akar 3 ini apakah sama dengan 1/3 akar 3? Itu nanti hasilnya sama. Kita buktikan. Akar 3 itu kan 1,7. Ya kan? Berarti ini 1,7/3. Itu hasilnya berapa? Kita coba nasib ini ya. Ini 1/1,7. 1,7/3 itu hasilnya 0,7.
sekian. Ini pun nanti 0,56 sekian. Jadi yang manapun kalian pakai boleh, tapi ini pun dibuat boleh, terserah. Yang mana nanti ada pilihan. Kalau di pilihan berganda, yang mana pilihannya boleh dicari sampai dapat. Itu dia ya. Untuk nomor 3, 2 dikali tan 45 derajat kuadrat. Ini artinya apa? 2 dikali tan 45 berapa tadi? Masih ingat? Tan 45 1 dikuadratkan sama dengan 2 dikali 1 kuadrat, 1 sama dengan 2. Gampang kali. Ya, sedikit Bapak luruskan, ternyata ini 1 bagi 1,7 0,58 sekian. Ini kan bisa kita bulatkan 0,6. Jadi samanya dia istilahnya kan, ekuivalennya ini sama ini. Gitu dia anakku. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. 1 dikurang tan 45 derajat kuadrat per 1 tambah tan 45 derajat dikuadratkan. Kita selesaikan dulu yang di atas. Berarti 1 dikurang tan 45 tadi berapa anakku? Iya, 1 kuadrat per 1 tambah tan 45 1 kuadrat. Iya anak TK me. Sada kurang 1 kuadrat 1 per 1 tambah 1 kuadrat 1 sama dengan 1 kurang 1 berapa? 0 per 1 tambah 1 2. 0 per 2 sama dengan 0. 0 itu sin 0 cos 0 sin 90 cos 45 atau tan 60? Iya, sin 0 itu adalah 0. Maka hasil yang kita dapat ini itu adalah A, sin 0 derajat. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Diketahui segitiga RST dengan sudut S 90 derajat, sudut T 60 derajat, dan ST itu sama dengan 6 cm. Hitunglah keliling segitiga RST yang B sin sudut T kuadrat tambah sin sudut R kuadrat. Ini sebenarnya soal ini kalau tadi tatap muka kita, enak kali. Kemarin Bapak buat di asrama, hanya 1 orang yang bisa menyelesaikan. Kok bisa ya? Ini dia permasalahannya. Kita lihat. Langkah pertama kita gambarlah dulu segitiga RST. Di mana kita letakkan RST-nya? Lihat di sini. S 90 derajat berarti inilah 90 derajat kan? Maka disinilah kita bilang S. 60 itu di mana? 60 itu di sini atau di sini? Iya, 60 di sini. Maka ini kita bilang T, inilah si R. ST katanya 6 cm, ini 6 cm. Hitunglah keliling segitiga. Rumus dari keliling segitiga apa? Sisi tambah sisi tambah sisi, ya kan? Sedangkan di sini hanya 1 sisinya yang diketahuinya. Kalau kita mau biasanya kayak kalau teorema Pitagoras itu kan kita pakai ada 2 sisi, bisa kita cari yang lainnya. Ini hanya 1 yang dikasih taunya, 2 sisi ini lagi kayak mana? Nah, itu dia permasalahannya. Dan kemarin hanya Arya Sandro dari 10 IPA 1 yang bisa menjawab ini. Berarti untuk mencari salah satu sisinya yang lain, kita pakai apa? Kita gunakan ini T, katanya 60 derajat. 60 derajat supaya dipakai 6 ini apa? Kita pakai cos T, boleh. Cos T. Ya, disinilah dia kemarin itu titik enaknya si Arya ini nih. Sampai Bapak bawa dia ngajar ke kelas 10 IPS. Nah, kita lihat ini. Cos T. Berarti kan di sini cos T ini sama dengan cos 60 derajat. Cos T itu apa? Cosami. Sami. Sampingnya berarti apa nakku? 6 cm per mi. Mi-nya itu RT. Lengah diketahui. Ya kan? Cos 60 berapa? Setengah. Tinggal kali silang. RT sama dengan 12 cm. Maka ini RT 12 cm. Berarti untuk mencari RS-nya gampang dong. RS sama dengan akar dari 12 kuadrat
ditambah atau dikurang? Dikurang akar dari si 6 kuadrat. Gini dia kan, berarti akar dari 144 dikurang 36, akar dari 108. Akar dari 108 ini berapa? Yuk, akar dari 108 itu berarti akar dari 9 dikali 12 sama dengan 3 akar 12. Oke, berarti udah dapatlah sini 3 akar 12, sini 6, sini 12, maka kelilingnya tinggal gampang. 6 ditambah 3 akar 12 ditambah 12 sama dengan 18 tambah 3 akar 12. Kita keluarkan 3-nya yuk. 3 dikeluarkan berarti 3 kali berapa supaya 18? 6. 3 kali berapa supaya 3 akar 12? Tambah akar 12. Satuan keliling. Boleh atau langsung pun sentimeter. Boleh. Gini dia. Pak, akar dari 108 itu kan nggak mesti 3 akar 12 kan? Boleh. Coba akar 108 yang lain apalagi? Yang bisa caranya ini nakku. Kalian ambil bilangan kuadrat, pengkuadratan itu dikali bilangan suka hati. Nah ini kayak ini kan 9 kan kuadrat. Kalau 16 bisa nggak? 16 dikali berapa supaya 108? Oke, ternyata bukan 16 nakku, 36. 36 dikali 3, 108 kan? Nah, ini pun bisa keluar 36 jadi 6 akar 3. Boleh, manapun yang kalian buat boleh jawabannya. Nanti jadinya kalau 6 akar 3 berarti 6 tambah 6 akar 3 tambah 12 itu 18 tambah 6 akar 3. Itu sama dengan berapa? 6 dikeluarkan 3 tambah akar 3. Boleh. Manapun kalian dapat, Bapak terima. Itulah dia keunikan soal ini kan. Di sini tadinya cuman uniknya. Oke, selanjutnya sin sudut T yang B-nya sekarang. Sin sudut T kuadrat tambah sin sudut R kuadrat itu sama dengan berapa? Sin demi, ya kan? Oke, masih ingatnya? Berarti sin demi ini pun sin demi juga kan? Nah, demi. Ini nanti yang dikuadratkan. Nggak pun kalian buat gini nggak apa-apa nih ya. Enggak. Demi berarti sin T. D-nya 3 akar 12 per Mi-nya 12 kuadrat tambah demi dari si R. R. D-nya 6 per Mi-nya 12 kuadrat. Aduh, siapa yang bisa menyelesaikan? Taruh di kolom komentar dengan format nama kelas jawaban. Oke, soal terakhir. True or false? Nilai sin theta akan bergerak naik pada saat nilai theta juga menaik. Untuk theta berada di antara 0 derajat dan 90 derajat. Gini dia logikanya. Ini benar atau salah katanya. Theta naik. Sin theta naik katanya. Benar atau salah? Kita masukkan tetanya 0. 0 supaya naik tetanya ini berarti 0, 30 sampai nanti 90 derajat. Berarti ini tetanya sudah naik. Oke, dari 0 ke 90 naik. Kita membuktikan. Sin 0. Berapa sin 0? Sin 0, 0. Sin 90, 1. Dari 0 ke 1 ini naik atau tidak? Iya, naik. Karena theta naik, sin theta naik, maka pernyataan ini kita bilang true. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tabel perbandingan trigonometri tadi, harapan Bapak bisa kalian catat di buku catatan kalian, lalu diulang-ulang agar masuk di dalam sini. Karena tabel itu akan berfungsi untuk pertemuan berikutnya, agar bisa mengerjakan soalnya tanpa melihat contekan. Gitu ya. Jadi
Sekian pembelajaran kita. Tetap semangat, salam sehat, dan salam SFD. Semangat, fraternitas, bina. Tuhan memberkati.